Maka sempurnakan salat-salat wajib kita yang tidak sempurna. Entah karena kita mungkin tertidur darinya, lupa darinya, terlambat darinya, dengan menjalankan salat-salat sunnah. Dan rata-rata salat-salat sunnah ini bisa kita lakukan di rumah. Kecuali tentunya tahiyatul masjid dan mungkin salat di antara adzan dan iqamah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara perkara yang menunjukkan akan bahwasanya salat adalah perkara yang sangat penting adalah ia rukun Islam yang kedua. Di antara yang menunjukkan bahwa salat adalah perkara yang sangat penting adalah ia adalah syariat satu-satunya yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima langsung dari Allah Subhanahu wa taala di langit. Dan di antara perkara yang menunjukkan bahwasanya salat luar biasa penting adalah karena ia perkara yang pertama kali akan Allah hisab dari kita semuanya kelak nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in salahat salah lahu sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Dalam riwayat Imam At-Tabrani, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang pertama kali yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat adalah perkara salat. Jika baik salatnya, maka baik semua amalnya. Jika buruk salatnya, maka buruk semua amalnya. Karena salat adalah tiang agama. Bahkan ia adalah satu-satunya sisi yang kita bisa lihat dari seorang akan baiknya agamanya adalah perkara salatnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul masjid fashhadu bi annahu min ahlil iman." Jika engkau melihat seorang laki-laki dia mondar-mandir bolak-balik masjid, maksudnya salat 5 waktu di masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia adalah ahli iman. Karena perkara ini tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang beriman dan laki-laki sejati. Makanya ulun sebutkan bahwasanya satu-satunya sisi yang darinya kemudian kita bisa menilai seorang itu baik agamanya adalah perkara salatnya.
Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam perkara salat tentunya, khususnya salat wajib lima waktu, ada saja tentunya kekurangan yang kita lakukan. Entah kita terlambat dari satu salat, kita tertidur dari satu salat, kita lupa dari satu salat, dan kekurangan-kekurangan yang lain yang membuat salat kita tidak sempurna. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud secara marfu' dari sahabat Abu Hurairah, dan juga secara mauquf dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-salatul maktubah. Fa in atammaha wa illa qila lahu unzuru hal lahu min tatawwu'in fa ukmilatil fariidatu min tatawwu'ihi." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba kelak nanti di hari kiamat adalah perkara salat maktubah, salat wajib lima waktu. Jika dia menyempurnakannya dan jika tidak, maka akan dikatakan kepada para malaikat, unzuru hal lahu min tatawwu'. Lihatlah pada perkara hambaku ini, apakah dia memiliki salat-salat tatawwu', salat-salat sunnah. Kata beliau SAW, fa'ukumilatil faridatu min tatawu'ihi, maka akan disempurnakanlah salat fardunya, salat wajibnya yang kurang-kurang tadi. Terkadang terlambat, terkadang lupa, terkadang tertidur darinya, dan lain sebagainya. Maka akan disempurnakan untuknya salat fardunya dengan salat-salat tatawwu' tadi atau salat-salat sunnah. Inilah yang kita ingin sebutkan pada kesempatan Jumat kali ini. Karena siapapun di antara kita ketakwaannya berbeda-beda, tinggi dan rendah imannya pun berbeda-beda, cepatnya respon kita menjawab panggilan azan juga berbeda-beda, rajin dan lalainya kita satu sama lain juga berbeda-beda. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kita pada salat-salat fardu yang terjadi pada diri ini dengan menjalankan salat-salat sunnah. Dan terlalu banyak salat sunnah. Ada salat sunnah isyraq, ada salat sunnah duha, salat sunnah setelah wudu, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah antara azan dan iqamah, salat sunnah rawatib, salat sunnah tahajud, salat sunnah witir. Subhanallah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Alaika bi kathratis sujud, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah wa hatta 'anka biha khati'ah." Kata Nabi Muhammad SAW, hai manusia, hai segenap kaum muslimin, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidaklah kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali sujud, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengannya derajatmu dan akan menggugurkan dengannya kesalahan. Kata Imam Nawawi, karena ini riwayat Imam Muslim, kata Imam Nawawi, dan tidaklah terjadi banyaknya sujud kecuali dengan banyaknya salat sunnah. Berikut di antara keutamaan beberapa salat sunnah yang disebutkan, yakni sebelumnya. Yang pertama, salat sunnah setelah wudu. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min muslimin yatawaddau fayuhsina wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'atain muqbilun 'alaihima biwajhihi wa qalbihi illa wajabat lahul jannah." Tidak ada seorang muslim pun yang berwudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia berdiri dan salat 2 rakaat, dia betul-betul menghadapkan wajahnya dan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, kecuali wajib untuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah wudu. Atau misalnya juga salat sunnah tahiyatul masjid. Kata Nabi Muhammad SAW, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid.
Karena masjid punya hak dan kita harus memberikan haknya, yaitu kita tidak duduk kecuali salat 2 rakaat terlebih dahulu. Dan ini salat sunnah. Berlaku tentunya untuknya keutamaan yang Allah sebutkan sebelumnya. 1 rakaat, 1 sujud yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat kita di dunia, mengangkat derajat kita di akhirat. Karena kita tahu memang surga Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Dan kemudian dengan 1 sujud Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dari kita dosa-dosa. Dan kemudian di antara contoh yang lain, mungkin yang terakhir, 3 di antara begitu banyak contoh, adalah salat sunnah rawatib. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Man shalla 12 raka'ah tatawwu'an fi yawmin wa lailah, bunya lahu bihinna baitun fil jannah." Barang siapa yang salat dalam sehari semalam, salat tatawwu', salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka dibangunkan untuknya dengan salat-salat tersebut rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi menyebutkan 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Maka jagalah salat-salat ini, karena salat wajib kita tidak sesempurna itu. Maka sempurnakan salat-salat wajib kita yang tidak sempurna, entah karena kita mungkin tertidur darinya, lupa darinya, terlambat darinya, dengan menjalankan salat-salat sunnah. Dan rata-rata salat-salat sunnah ini bisa kita lakukan di rumah, kecuali tentunya tahiyatul masjid dan mungkin salat di antara adzan dan iqamah. Sisanya bisa kita lakukan di rumah, karena dengannya kita ingin menjaga keikhlasan. Susah sekali menjaga keikhlasan ini. Maka jika ada satu amal yang kemudian amal tersebut kena padanya hukum asal bisa disembunyikan, maka sembunyikanlah. Dengannya akan mudah untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kata Nabi Muhammad SAW, afdalu salatil rajuli fi baitihi illa al-maktubah. Seutama-utamanya salat seorang itu adalah di rumahnya, kecuali salat fardu. Salat-salat yang kita sebutkan tadi semuanya bisa kita lakukan di rumah, kecuali tentunya tahiyatul masjid antara adzan dan iqamah, dan juga mungkin salat isyraq tidak kita lakukan kecuali kita ada di masjid. Sisanya subhanallah, tahajud bisa di rumah, witir bisa di rumah, qabliyah ba'diyah bisa di rumah, setelah wudu bisa di rumah. Disebutkan seorang tabi'i bernama Sa'id bin Musayyib, bagaimana cara dia mendidik anaknya agar anaknya kemudian belajar salat. Kata beliau rahimahullah ta'ala, la azidanna fi salati min ajlik. Sungguh betul-betul aku akan menambahkan jumlah rakaat salatku demi kamu, agar kamu lihat gini loh caranya salat. Karena disebutkan beliau melakukan semua salat sunnah, tentu yang bisa dilakukan di rumah, semuanya beliau lakukan di rumah demi agar anaknya menyaksikan. Anak-anak yang kecil tentunya bacaan masih jauh, tapi ketika mereka melihat bagaimana orang tuanya, ayahnya melakukannya, terkadang mereka mengikuti gerakan. Bagaimana kemudian takbir, bagaimana ruku, bagaimana sujud, dengan kelucuannya tentunya, karena terkadang gerakannya belum sempurna, doa nyusul. Tapi dia tahu inilah yang dilakukan oleh orang tua saya, ayah saya, ibu saya. Perbanyak salat sunnah dan melakukannya di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Berharap dengannya tentunya kekurangan-kekurangan pada salat wajib kita menjadi sempurna karena salat-salat sunnah yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jamaah Jumat rahimakumullah.
Berikut tambahan faedah berkaitan dengan salat tahiyatul masjid. Apakah kita melakukannya jika kita masuk ke dalam musalla? Maka sebenarnya yang harus kita bahas adalah apakah masjid itu, apakah musalla itu betul-betul wakaf untuk kaum muslimin. Itulah poinnya. Anda mengetahui masjid ini adalah wakaf untuk kaum muslimin, masjid dia layak kemudian untuk kita melaksanakan tahiyatul masjid, dan itulah yang ada rata-rata pada masjid-masjid kita, ia wakaf untuk kaum muslimin. Tapi terkadang tidak terjadi ini pada musalla, apalagi musalla yang ada di dalam sebuah perusahaan, musalla yang ada di dalam sebuah kantor. Terkadang ia bukan wakaf untuk kaum muslimin, ia hanya tempat salat untuk karyawan dan yang bekerja di situ. Makanya kalau misalnya kita tahu akan hukum asalnya sebuah tempat, masjidkah musallakah, dan kemudian kita tahu dia wakaf untuk kaum muslimin, maka salat tahiyatul masjid bisa dilakukan. Dan kita berbaik sangka bahwasanya rata-rata musalla yang kemudian ia ada umum untuk kaum muslimin, ia bukan di dalam sebuah gedungnya perusahaan, ia bukan milik sebuah kantor, maka ia wakaf untuk kaum muslimin. Masuk Anda ke sana, maka salatlah salat tahiyatul masjid. Berikan masjid haknya, jangan duduk Anda kecuali Anda salat 2 rakaat. Jemaah Jumat rahimakumullah, dan yang terakhir, jika tadi kita sebutkan di antara cara agar kita kemudian ikhlas melaksanakan sebuah ibadah, khususnya salat ini, yaitu disembunyikan, yaitu di rumah. Ada salat-salat tentunya yang pasti kita melakukannya dan terlihat orang banyak. Salat fardu pasti di masjid dan terlihat orang banyak. Salat di antara adzan dan iqamah terlihat orang banyak. Kalau misalnya Anda wudunya di masjid, Anda salat sunnah setelah wudu, terlihat oleh orang banyak. Isyraq, bahkan semua teman juga melihat kita melaksanakan salat. Lalu bagaimana kita bisa menjaga hati ini? Kenapa? Karena ia terlihat. Banyak kaum muslimin yang melihat salat kita. Maka berikut tips dari Nabi Muhammad SAW, dan ini sebagai penutup. Kata Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Majah, kata beliau, "Idza qumta fi salatik fasalli salata muwaddi'." Jika kamu berdiri untuk salat, salat apapun itu, tentunya salat yang kelihatan orang ya. Di mana hati ini luar biasa susah untuk menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilihat orang banyak. Apalagi kita kemudian di saf awal. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, jika kamu berdiri untuk melaksanakan salat, maka salatlah kamu seperti layaknya orang salat hendak menyampaikan say goodbye. Seperti salat yang orang yang ingin bepergian jauh, seperti orang yang salat ingin mengatakan selamat tinggal. Disebutkan di hadis yang lain bahwasanya salat seseorang yang dia tahu bahwasanya mungkin setelah ini tidak ada salat yang lain, ini salat terakhir dia. Maka jika seorang laki-laki tahu bahwasanya, atau perempuan, dia melaksanakan salat dan dia tahu bahwasanya setelah ini maut menjemputku, fahariyun ayyuhsina salata, kata Nabi Muhammad, pasti dia akan mempercantik, memperindah salatnya. Kenapa? Ini salat terakhir. Ini adalah tips. Selain tentunya salat-salat yang bisa kita lakukan secara bersendirian dan rahasia di rumah, salat-salat sunnah, maka ketika ia terlihat oleh banyak orang, yakini bisa jadi ini adalah salat terakhir kita. Jumat ini, 2 rakaat setelah ini mungkin salat terakhir kita. Hingga kemudian kita mempersembahkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ria untuk dilihat atau didengar dan dibicarakan orang. No, lillahi taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan dan bermanfaat, salah dan khilaful, mohon maaf. Semoga kita bisa menyempurnakan salat-salat fardu kita sesempurna-sempurnanya, dan jika ada yang kurang, maka semoga Allah Subhanahu mudahkan kita untuk menjalankan yang sunnah-sunnah, dengannya kita menyempurnakan kewajiban yang kurang. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.